Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam channel Sidanggure TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita baik duniawi ataupun ukhrawi, dan memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, memberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan perlindungan serta kasih sayangnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka jangan lupa untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud adalah amalan yang sangat baik untuk dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maka dari itu, ibadah solat tahajud memiliki banyak manfaat serta keutamaan bagi siapa saja yang menjalankannya. Yang pertama, mendapat tempat terpuji dan mulia. Salah satu keutamaan solat tahajud adalah ditempatkan pada tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengangkat umatnya ke tempat-tempat terpuji. Hal itu dijanjikan kepada umat muslim yang tekun dan ikhlas serta ketika melaksanakan solat tahajud. Solat tahajud yang dilakukan dengan ikhlas dan tekun serta untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa banyak manfaat. Yang kedua, doanya dikabulkan. Keutamaan berikutnya, karena melaksanakan solat tahajud adalah terkabulnya doa-doa yang sedang dipanjatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa dari seorang muslim yang ahli solat tahajud atau rutin melakukan solat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hal ini di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari atau suatu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Jabir. Yang ketiga, menghapus dosa dan kesalahan. Tidak hanya mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan, solat tahajud juga memiliki keutamaan lain. Keutamaan tersebut adalah sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lakukan qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk taqarrub, penghapus dosa, dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang keempat, menjadi seorang ahli zikir. Seorang muslim yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan menjadi seorang ahli zikir. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang bangun pada malam hari kemudian membangunkan anggota keluarganya yang lain dan melaksanakan 2 rakaat akan mendapat suatu balasan yang baik. Mereka akan dimasukkan di dalam golongan perempuan dan laki-laki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, menjadi rendah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang rutin melakukan salat tahajud akan memiliki sifat yang selalu rendah hati serta bersahabat. Rendah hati tersebut dipancarkan melalui ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, jembatan menuju surga. Salat tahajud juga merupakan jembatan menuju pintu masuk surga. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah janji kepada hambanya. Janji tersebut diperuntukkan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan neraka sebagai hukuman untuk hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba-hambanya cara untuk menuju surga. Salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah salat tahajud secara rutin. Keutamaan salat tahajud berikutnya yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapkan salam, berikanlah makanan dan solatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, membantu di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Az-Zariyat. Ayat di atas menjelaskan bahwa salat tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya adalah dapat menjadi amalan yang membantu di hari akhir kelak. Yang kedelapan, menjaga kesehatan fisik. Salat tahajud juga memiliki manfaat secara fisik. Salat tahajud adalah sebuah terapi untuk pengobatan berbagai penyakit yang paling baik. Oleh karena itu, seorang muslim yang rajin menunaikan salat tahajud akan memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehingga ia tidak mudah terjangkit virus atau terserang penyakit. Maka niscaya ia akan selalu sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukan salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang salih di hadapan. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan keutamaan atau manfaat dari salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.